Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini saya berada di sebuah tempat yang istimewa, tepatnya di SDN 215 Ilpres Taipa. Ini tepatnya di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Dan lebih istimewa lagi, saya bersama seorang penulis muda yang sangat inspiratif. Beliau bernama Ibu Maryam. Untuk mengenal Ibu Maryam lebih jauh, mari kita berbincang-bincang. Bu Maryam, tinggal di mana ini, Bu Maryam? Saya tinggal di daerah ini, Taipa, Kampung Taipa, Desa Majanang. Oh, Majanang. Kemudian pengalaman mengajarnya ini, kapan mengajar di sekolah ini? Mulai mengajar di sini itu 2004 honor, kemudian berangkat di 2015. Oh, berarti sudah 17 tahun mengajar di sekolah ini? Ya, sudah 17 tahun. Wah, luar biasa. Ya, kemudian statusnya sekarang bagaimana? Statusnya sudah berkeluarga, punya 3. Sementara? Sementara. Alhamdulillah. Saya bersama Maryam ini adalah teman Facebook juga, dan saya sering melihat statusnya itu tentang berbagai macam tulisan, dan saya lihat luar biasa hasil karyanya. Bu Maryam, ini kapan mulai hobi menulis ini? Mulai hobi menulis itu sejak SMP, terus lanjut SMA sampai sekarang. Tapi cuma disimpan saja di buku-buku tanpa dipublish. Apakah tulisan Ibu Maryam pernah diikutkan di perlombaan atau gimana? Ya, pernah. Sering malah, tapi tidak pernah dapat juara. Terakhir baru dapat ini yang waktu ikut lomba menulis guru pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh PGRI. Itu dapat juara berapa sih? Alhamdulillah dapat juara 3. Masya Allah. Dari provinsi, tingkat provinsi? Nasional. Seluruh nasional? Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita ingin lebih mengenal jenis tulisan yang dibuat oleh Ibu Maryam itu lebih ke spesifiknya kemana? Sebenarnya saya lebih suka fiksi. Meskipun ada beberapa non fiksi yang dikirim ke majalah pendidikan, misalnya kalau seperti itu. Tapi fokus di fiksi, lebih senang menulis fiksi. Mengapa Ibu Maryam lebih memilih jenis tulisan fiksi? Karena kalau fiksi saya merasa lebih bebas berekspresi, meskipun dalam cerita itu mungkin ada kisah nyata, tapi tidak kelihatan bahwa itu nyata. Jadi kita bisa bebas menyampaikan unek-unek, cerita, sketch dan sebagainya dalam satu tulisan. Oh, berarti tulisan Bu Maryam ini terkadang mengambil dari kisah nyata ya, kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Setelah menekuni dunia menulis ini, sudah berapa judul buku yang diterbitkan? Saya menulis mulai Desember tahun lalu. Sampai saat ini sudah 3 buku yang tamat, dan ongoing ada menyusul 3 lagi insya Allah. Jadi biasa produktifnya dalam menulis buku. Kalau boleh tahu judul-judul yang sudah terbit itu yang mana? Jadi kebetulan saya menulis di salah satu platform KBM aplikasi. Ada 3 judul di situ yang sudah tamat. Satu, buku pertama saya itu Mengejar Harapan. Kedua, Pelarian. Yang ketiga, Menikahi Om-Om. Tapi yang booming kan Menikahi Om-Om. Saya tertarik dengan buku yang terakhir yang judulnya Menikahi Om-Om. Yang kita ingat awalnya Bu Maryam mengatakan dia membuat cerita itu dari beberapa kisah nyata, kemudian dia buat dan modifikasi sehingga membuat sebuah karya. Kalau boleh tahu ini Menikahi Om-Om ini, kalau boleh tahu ini dari kisah nyata siapa ini? Apakah orang lain atau pribadi, seperti apa? Jadi jujur, perbedaan usia saya dengan suami itu memang agak jauh. Karakter yang saya ambil juga di situ mendekati lah. Cuma cerita di dalamnya tidak sama.
karena yang bertebaran di KBM selama ini kan selalu tentang perselingkuhan apa segala macam. Jadi saya coba mengambil menciptakan sesuatu yang baru, artinya percintaan suami istri yang tidak terlalu banyak konflik, cuma yang senang-senang saja. Adapun konflik itu sedikit, cuma sedikit. Oh, berarti sudah benar perkiraan saya. Mungkin ini karya ini sedikit menyinggung pengalaman pribadi Bu Mariam, tapi bukan tentang perselingkuhan. Ternyata isinya itu tadi ini tentang bagaimana kisahnya dalam rumah tangga. Artinya ini kisah romantis dalam keluarga. Masya Allah. Oh, berarti di semua tulisan dipublis di KBM. Kalau boleh tahu itu KBM itu apa sih? Boleh cerita sedikit? KBM itu salah satu aplikasi menulis, komunitas bisa menulis. Jadi di situ satu platform, jadi penulis-penulis bisa mempublish tulisannya di situ. Selain bisa mempublish tulisan, dan tulisan itu bisa menghasilkan. Jadi tujuannya dibuat KBM ini salah satunya yaitu wadah menulis dengan dakwah, agar tulisan yang kita buat bisa kita pertanggungjawabkan di kemudian. Oh, berarti memang ada unsur dakwah di situ? Iya, ada. Oh, Masya Allah. Saya salah satu orang yang terinspirasi dari tulisan-tulisan Bu Mariam, karena itu sangat menarik. Jadi menurut Bu Mariam, apa harapan-harapan Bu Mariam tentang menulis ke depan itu seperti apa? Saya berharap kedepannya semakin banyak guru-guru yang menulis, jadi bisa meningkatkan literasi di Maros utamanya. Oh, terkait dengan motivasi Bu Mariam, apa langkah konkret yang pernah Bu Mariam lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi khususnya di sekolah ini? Jadi yang pertama saya kerjasama dengan adik saya, kebetulan dia editor juga penerbit. Saya pimpinan redaksi satu penerbit di Makassar. Jadi saya dulu pernah adakan workshop di sekolah ini tentang pelatihan menulis. Kemudian buat satu komunitas grup WA yang di dalamnya latihan menulis. Anggotanya siapa-siapa saja? Anggotanya para alumni SD Taipa. Oh, jadi yang jadi pesertanya itu yang pernah sekolah di sini. Terus yang siswa apakah pernah juga dibuat grup khusus untuk menulis? Untuk saat ini belum. Kalau siswa. Kita berharap itu ada ya. Jadi saya berharap Bu Mariam terus memotivasi dengan karya-karyanya, semoga berdampak baik bagi kemajuan literasi yang ada di Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini, Ibu Mariam akan menghibahkan karyanya, yaitu buku yang berjudul Bidadari Surga itu ibuku. Itu akan diberikan kepada Badarudin dengan harapan buku ini bisa dilibatkan OBC Maros dalam kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan oleh OBC Maros. Silakan Ibu Mariam memberikan buku kepada Ketua OBC Maros. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyimak video inspiratif ini. Terkhusus kepada Ibu Mariam, terima kasih banyak atas sumbangan buku. Saya mewakili OBC. Terima kasih banyak atas sumbangan buku. Semoga bernilai pahala. Jangan lupa tetap dukung channel saya supaya dapat memberikan inspirasi yang lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi bergerak.